Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Kita percaya kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Ya. Mari kita mau naikkan puji-pujian kita yang terbaik buat Dia. Yes.
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali di minggu terakhir di bulan Mei ini. Di tengah pandemi Covid, Tuhan setia, Dia terus menuntun langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh terus mengalami kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Tentunya kita haus dan rindu akan firman Tuhan dan juga persekutuan bersama dengan keluarga di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman, baiklah kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur apapun yang kami boleh alami, kami boleh melihat sungguh tangan kasih penyertaan-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah terangi hati kami. Kami sungguh-sungguh mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan terus lanjutkan bagaimana 2 kali minggu di waktu yang lalu dalam kesempatan ibadah secara langsung di akhir tahun dan awal tahun saya pernah menyampaikan satu firman Tuhan yang pada intinya saya sedang menyampaikan apa yang menjadi maksud abadi Allah atau juga disebut dengan rencana Allah dari kekal sampai kekal. Ya, kita tahu sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Alkitab menerangkan kepada setiap kita dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai akhir dalam kitab Wahyu adalah semua menjelaskan tentang rencana Allah dari kekal sampai kepada kekal. Ya, kita tahu pada mulanya adalah Allah. Ya, Allah ada di dalam kekekalan dan Dia membuat satu maksud dan rencana Tuhan untuk menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, dan membawa manusia itu untuk kembali ke dalam rencana Allah yang kekal. Yang itu semua dimaksudkan dan diceritakan pola tersebut di dalam satu surat yang Paulus tulis di dalam kitab Ibrani, secara khusus di pasal yang keempat. Dan di situ kita melihat di mana ada 2 minggu yang menjadi rencana Allah. Nah, kita tahu ada minggu penciptaan yang secara jelas Alkitab sudah sampaikan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua. Tetapi walaupun tidak dituliskan di dalam tulisan yang jelas tentang minggu penebusan, tetapi Alkitab menceritakan Kejadian pasal yang ketiga sampai dengan akhir kitab Wahyu ditutup, itu menceritakan tentang minggu penebusan. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh terus masuk di dalam rencana Allah yang kekal itu. Nah, di awal bulan Januari, ya, kesempatan kita masih beribadah, saya juga menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan menyambung dari apa yang harus digenapi dalam kekekalan. Ya, saya menyampaikan bagaimana kita menjadi gereja atau jemaat yang serupa dengan Kristus. Ya, saya menyampaikan 3 hal yang penting bagaimana kita menjadi gereja serupa Kristus. Yang pertama, kesempurnaan gereja adalah kehendak Allah. Matius pasal 5 ayat 48. Yang kedua, kesempurnaan adalah serupa Kristus. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yang ketiga, gereja sempurna adalah mempelai wanita yang tak bercacat. Efesus 5 ayat 27. Ready for second coming. Kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. 10 hari yang lalu kita baru saja selesai memperingati tentang kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ke-11 menjelaskan kepada kita tentang amanat agung yang Tuhan perintahkan sebelum Dia naik ke surga untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar kenapa keselamatan harus sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita akan melihat ayat-ayat ini. Ya, di ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11, firman Tuhan dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, ya, murid-murid Tuhan yang ada pada saat itu, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10 dan 11, Bapak Ibu Saudara perhatikan,
ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah, ya, ada berapa? 2 orang yang berpakaian putih dekat dengan mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, 2 saksi inilah Bapak Ibu Saudara yang kita jumpai di dalam Alkitab, yang menjadi saksi yang penting di masa-masa penting Tuhan memberikan firman-Nya kepada umat manusia. Dan 2 saksi ini terus menguatkan, ya, perjanjian Allah yang kekal kepada umatnya, bahkan sampai kepada akhir zaman. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa keselamatan harus sampai kepada bangsa-bangsa? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang sama-sama kita akan pelajari. Bagaimana keselamatan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Kenapa keselamatan harus sampai kepada bangsa-bangsa? Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ke-21 menceritakan kepada kita, karena ketidakpercayaan bangsa Israel lah akan salib Kristus membuat keselamatan ini sampai kepada bangsa-bangsa. Bahkan penolakan bangsa Israel pada salib Kristus ini mendatangkan kekejian bagi Allah. Bangsa Israel dihancurkan, dicerai-beraikan, ya. Yerusalem dihancurkan, dimusnahkan, dan mereka harus tercerai-berai. Kurang lebih tahun 70 Masehi. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dan sampai saat ini, ya, kita lihat bangsa Israel sudah merdeka di tahun 1948, dan mereka sekarang ada dalam satu usaha untuk kembali mengumpulkan, ya, suku-suku Israel untuk kembali bersatu, karena janji Tuhan juga untuk di akhir zaman mereka juga menjadi bagian dari bilangan juga yang harus diselamatkan. Nah, sekali lagi kita melihat penolakan keselamatan, penolakan akan salib Kristus itu membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, Paulus berkata, "Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu." Ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sejak terangkatnya Yesus ke surga dan Roh Kudus dicurahkan atas gereja Tuhan, ya, pada saat itu kepada murid-muridnya yang adalah 120 orang di loteng Yerusalem, terbukalah keselamatan, dan ini yang menjadi amanat agung Yesus kepada murid-muridnya untuk keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, inilah yang disebut 2000 tahun zaman Roh Kudus, atau yang sering juga disebut adalah zaman bangsa-bangsa. Karena tadinya keselamatan hanya diberikan kepada bangsa Israel, tetapi karena penolakan bangsa Israel akan salib Yesus, keselamatan akan salib Yesus membawa keselamatan terbuka kepada bangsa-bangsa. Justru karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan bangsa Israel akan salib Yesus inilah membawa keselamatan akan bangsa-bangsa, bahkan kecemburuan bagi bangsa Israel. Roma 11 ayat yang ke-25 berkata, "Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebab sebagian Israel telah menjadi tegar." Sampai apa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Sampai jumlah yang penuh. Perhatikan, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini yang menjadi rencana dan maksud Tuhan, membawa kembali keselamatan kepada bangsa-bangsa.
akan kedatangan Yesus yang kedua. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan COVID-19 ini, gereja sedang berdiskusi dan mungkin akan ada redefinisi lagi tentang kehidupan bergereja. Yang tadinya bergereja, beribadah ada di dalam satu gedung, dan dengan pandemi ini kita melihat semuanya ada ibadah di online dan dianjurkan ibadah di rumah-rumah. Nah, pemahaman teologi bergereja, eklesiologi mungkin akan berubah. Dan kita melihat dengan pandemi ini justru Injil diberitakan dengan begitu luar biasa melalui media internet. Dan kita percaya ini menjadi satu tanda bagaimana keselamatan Injil itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa melalui media internet ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 akan juga segera digenapi. Dan Injil kerajaan ini ya akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru sesudah itulah tiba kesudahannya. Ya Bapak Ibu Saudara, artinya apakah waktunya Tuhan sudah semakin dekat? Percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh menyiapkan diri kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, seringkali kita berpikir, takut, serem. Ada juga yang berpikir, itu masih lama. Ya, saya nggak ngerti bahasa Alkitab di dalam kitab Wahyu, sehingga kita pun sulit untuk mau dan punya kerinduan untuk belajar apa yang sebenarnya harus dan akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara juga berpikir, banyak sekali penafsiran-penafsiran tentang kedatangan Tuhan yang kedua dan tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita haus dan mengenal dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan bahkan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Karena ini waktunya untuk kita siapkan diri. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan saya percaya itu waktunya sudah nggak lama lagi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama, surat Petrus ini menceritakan kepada kita tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita melihat di bagian ayat yang ketiga, bagaimana banyak orang akan menjadi pengejek-pengejek, ya, hidup menuruti hawa nafsu mereka, dan mereka berkata, sejak nenek moyang kami meninggal, janji kedatangan Tuhan sudah ada. Kapan? Mana? Bahkan banyak orang yang sudah meragukan. Di ayat yang keempat dikatakan, bahkan mereka sengaja nggak mau tahu dengan kedatangan Tuhan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas di ayat yang ke-7 dikatakan, ya, kita sedang belajar ya dengan Bu Anet tentang api, ya. Begitu banyak pewahyuan tentang api, dan ini meneguhkan setiap kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 dari 2 Petrus pasal yang ketiga ini dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, siapkan diri kita untuk kita tidak dihanguskan oleh api kebinasaan. Karena Allah adalah api, dan segala sesuatu kefasikan akan juga dibinasakan oleh api yang adalah api Allah. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara terus siapkan diri untuk kita tidak meragukan apa yang menjadi janji Allah akan keselamatan yang kekal itu.
Kembali kepada prinsip dan kalender yang Allah juga berikan kepada setiap kita. Makanya 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, ini adalah satu pelajaran peta zaman yang mengungkapkan kepada kita di manakah posisi kita saat-saat ini dan apa yang harus kita siapkan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara menanti kedatangan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara siap? Melalui 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-8 ini kita melihat pola Allah. Karena bagi Allah satu hari, bagi manusia adalah 1000 tahun. Dan satu hari di hadapan Allah adalah 1000 tahun buat kita. Ini menjadi pola yang kita pelajari dalam pewahyuan 2 minggu dalam rencana Allah yang kita tahu dibukakan oleh Rasul Paulus melalui kitab Ibrani pasalnya yang keempat. Dan untuk itu apa yang menjadi janji Tuhan? Ayat yang ke-9 dari 2 Petrus pasal yang ketiga ini dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun apa? Sekalipun orang menganggapnya itu sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini yang Bapak Ibu Saudara Tuhan kehendaki. Di zaman bangsa-bangsa ini keselamatan dibuka, kesempatan untuk diterima asal manusia mau berbalik dan bertobat dari setiap jalan-jalannya yang jahat. Dan Tuhan dikatakan tidak lalai menepati janjinya. Itu sesuatu yang pasti. Ayat yang 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari. Ya, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu Saudara, begitu ngerinya kejadian kalau kita memang memahami akhir zaman itu. Tetapi jangan takut Bapak Ibu Saudara, karena ini yang menjadi janji Tuhan buat setiap kita orang-orang percaya. Ayat yang 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan, dan dikatakan, dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan apa yang menjadi janji Tuhan, ayat yang ke-13 dikatakan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, kita semua akan kembali kepada kekekalan dan kebenaran Allah yang menjadi bagian dari hidup setiap kita. Hidup di dalam kekekalan. Sebab itu, saudara-saudara, di ayat yang ke-14 dikatakan, yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Ya. Kita selamat memang bukan karena usaha kita, tetapi untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus terus berusaha. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya ada potensi yang Allah berikan dalam hidup setiap kita untuk kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Karena ini yang Allah kehendaki. Di hari-hari terakhir saat sebelum Yesus datang kali yang kedua, Dia ingin menjumpai kita sebagai mempelai wanita Kristus, gereja Tuhan yang sempurna, untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi oleh iman. Karena keselamatan yang kita sudah terima dari Allah, untuk kita boleh terus berjalan bersama dengan Kristus
untuk kita menanti penggenapan akan janji Tuhan, kedatangannya kali yang kedua, untuk melenyapkan segala dosa dan kefasikan. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara dengan apa yang akan terjadi ke depan, karena hari-hari ke depan dikatakan firman Tuhan akan semakin sulit, akan semakin susah. Tetapi nyata firman Tuhan bagi orang-orang yang percaya, kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan bahkan kita akan menjadi umat yang kuat dan menjadi saksi untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ya, Tuhan akan membukakan. Ya, saya mendengar banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah jemaat. Bagaimana di saat-saat pandemi ini orang banyak mencari Tuhan. Dan orang mulai haus dan rindu akan kebenaran. Dan ketika dibukakan kebenaran ini, banyak orang akan diselamatkan. Ya, saya mendengar kesaksian-kesaksian di komsel-komsel yang mulai kreatif untuk mengekspansi pelayanan-pelayanan supaya banyak orang diselamatkan. Ini waktunya menanti kedatangan Tuhan dengan kita melakukan amanat agung. Ya, pergi kepada sekalian bangsa, karena bangsa-bangsa harus diselamatkan sebelum tiba kesudahannya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah melihat di bagian awal bagaimana penolakan bangsa Israel akan salib Yesus itu merupakan satu kekejian di mata Allah, tetapi justru membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa boleh selamat. Dan kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, di hari Tuhan bagaimana umat Tuhan harus menyiapkan diri kita. Kita tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu lagi bertanya-tanya atau bahkan takut akan hari Tuhan itu. Apa yang harus dilakukan adalah kita menyiapkan diri kita kedapatan tidak bercacat dan bercela. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kembali kita kepada kitab Roma pasal yang 11. Kenapa? Ini penting buat setiap kita memahami. Karena kita, ya, seperti dikatakan bahwa bangsa Israel menjadi satu batang, ya, yang seharusnya dia diselamatkan. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-11, karena apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu, ya, kita semua sebagai bagian dari bangsa-bangsa bukan bangsa Israel, sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, turut mendapat bagian di dalam akar pohon zaitun yang penuh getah itu. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita diibaratkan sebagai ranting yang dicangkokkan ke dalam batang dari sebuah akar dari pohon zaitun, ya, untuk keselamatan itu sampai kepada setiap kita sebagai bangsa-bangsa lain itu dikatakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang dicangkokkan supaya kita memperoleh keselamatan saat kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, ayat yang ke-21 dari kitab Roma pasal yang 11 ini dikatakan, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Wah, ini sesuatu yang keras Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri, kalau dia tidak disayangkan, dia bisa dipotong dan dicampakkan, apalagi kita sebagai ranting-ranting yang dicangkokkan. Ya, ayat yang ke-20 dikatakan, 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tentu kita tidak mau menjadi ranting yang dicangkokkan tetapi kita kembali dipotong. Ya, kita rindu kita tetap menjadi ranting, bahkan kita berbuah-buah. Nah, saya percaya ini yang menjadi kerinduan hati kita, ya, untuk kita boleh terus melekat
bersama-sama dengan Tuhan, seperti dikatakan di dalam kitab Yohanes, bagaimana ketika kita melekat kepada pokok anggur, kita akan bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, kita akan berbuah. Berbuah-buah lebat, ya. Berkali-kali lipat kita akan berbuah. Ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, untuk kita boleh terus sungguh-sungguh melekat di dalam Tuhan, dan kita tidak hanya bertumbuh tetapi kita berbuah. Berbuah berkali-kali lipat. Ini yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan rindukan. Menjelang kedatangan Tuhan, tidak perlu takut. Terus lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Memberitakan, menyampaikan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Dan satu saat Tuhan juga akan menggenapi, ya, pokok yang sudah dipatahkan, dia akan kembali menjadi bagian dari pohon anggur itu. Dan kita akan bersama-sama hidup di dalam kemuliaan Allah yang kekal saat Yesus sudah kembali yang kedua kalinya. Dan biarlah kita sungguh-sungguh terus boleh menanti-nantikannya dengan kerinduan dan kehausan, bahkan menyiapkan diri kita menjadi gereja Tuhan yang serupa dengan Kristus. Hari ini, apapun yang masih engkau alami dengan hidupmu, engkau mungkin masih bergumul dengan dosa-dosamu, engkau masih bergumul dengan karaktermu. Hari ini waktunya Bapak Ibu Saudara, kita menanggalkan hal-hal yang mengganggu, merintangi kita untuk kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Karena ini kerinduan hati Tuhan, supaya kita didapati tak bercacat, tak bernoda. Ini bukan sesuatu hal yang sulit ketika kita terus mengandalkan bahwa ada kasih karunia Allah yang Tuhan berikan untuk kita sanggup bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ini juga bukan sesuatu hal yang nggak terbayangkan. Bagaimana ya kita bisa serupa dengan Kristus? Dimulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita bertumbuh semakin serupa Kristus? Tentunya kita bertumbuh di dalam karakter Kristus. Ya, itu sangat bisa terukur, Bapak Ibu Saudara. Apakah hati kita masih terus dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, bahkan egoisme kita, bahkan kesombongan kita? Kita masih menjadi pribadi yang sulit untuk memaafkan, mengampuni orang lain. Nah, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Itu yang membawa kita untuk kita boleh terus bertumbuh. Hari demi hari kita bisa mengukur apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita menyalipkan ego kita, ketika kita disakiti, kita tidak kepahitan. Ketika kita dibenci tetapi kita bisa mengasihi. Ketika kita ingin marah karena ketidakadilan, tetapi kita tetap bisa melakukan hal-hal yang positif. Ini adalah karakternya Kristus. Dan Tuhan mau kita terus bertumbuh. Dan ini yang Tuhan nantikan. Bahkan kita sungguh-sungguh akan didapati tak bercacat di hadapan Tuhan saat kedatangannya. Sehingga kita sungguh-sungguh siap menanti dengan tekun akan kedatangan Yesus kali yang kedua. Biarlah ini menjadi perenungan buat setiap kita untuk kita sungguh-sungguh menjadi umat pemenang di akhir zaman ini. Saya ingin semua jemaat Tuhan terus bertumbuh. Biarlah penggalian akan firman ketika kita ada masa-masa waktu banyak di rumah menjadi kehausan dan kerinduan untuk kita. Baiklah, kita menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya mendengar, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman. Siapkan diri untuk kedatangan Yesus kali yang kedua, karena ini waktunya generasi kita akan menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Waktunya nggak lama, terserah Bapak Ibu Saudara, engkau mau tetap meragukan janji Tuhan atau bahkan engkau takut. Tetapi pilihan kita adalah menyiapkan diri menjadi gereja yang siap akan kedatangan Yesus kali yang kedua. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah firman yang hari ini kita dengar, Roh Kudus yang akan terus memberikan kekuatan
Dia yang terus mewahyukan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, untuk kami memahami waktu-waktu yang kami harus lalui. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk sungguh-sungguh menantikan saat kedatangan-Mu yang kedua. Dengan menyerahkan diri kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami menjadi pemenang-pemenang Tuhan di dalam-Mu, untuk kami boleh siap dan sungguh-sungguh menjadi umat pemenang. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, Sebelum kita akhiri dan kita akan menerima doa berkat, kami dari Satgas Kristus untuk COVID-19 mengucap syukur untuk setiap donasi Bapak Ibu Saudara. Saldonya terlihat di layar, dan itu sudah sungguh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, juga jemaat Tuhan yang ada di Nepal. Yang mereka yang ada di gunung-gunung, mereka sudah didistribusikan juga bantuan logistik karena mereka juga cukup mengalami kesulitan. Dan kita juga sudah menyalurkan bantuan donasi dari Wonder Food Indonesia sebanyak 200 paket untuk jemaat Tuhan, juga orang-orang yang ada di sekeliling MTHS, ya, warga-warga di sekeliling MTHS. Dan biarlah Tuhan memperbesar kapasitas kita untuk kita menjadi berkat tidak hanya untuk jemaat, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu terus salurkan donasi Bapak Ibu Saudara melalui rekening yang juga tertera di dalam layar ini. Marilah kita terus bersama-sama menjadi berkat di sekeliling kita. Kita mau akhiri, mari kita bersama-sama menerima doa berkat. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, terus meteraikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, memimpin kami untuk kami mengerti apa yang menjadi waktu-waktu-Mu dan apa yang menjadi kegenapan rencana-Mu akan kedatangan-Mu yang kedua. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami boleh berada, karena kami tahu Engkau yang sudah memberkati kami. Berkat yang Allah berikan dari Bapa kita, dan juga cinta kasih dari Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus terus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.